Nah, pohon kelapa itu kan tinggi ya. Ini pegang omongan saya. Kalau seandainya Pak Prabowo nggak jadi presiden, ya, saya mau naik dari itu, dari atas saya mau terjun. Sumpah saya mau terjun. Pegang omongan saya. Aku jamin Mas Res 1000% Pak Prabowo itu jadi presiden. Ya, pegang omongan saya. Kalau nggak jadi presiden saya mau terjun dari atas itu. Pegang omongan saya. Prioritas pemilih Pak Prabowo itu ada di kelompok pendidikan menengah ke bawah. Ya, memang datanya begitu, maaf ya. Jadi ini parah nih. Ternyata benar kata Pak Ridwan Kamil, kebanyakan pendukung paslon 02 itu pendidikannya merendah ke bawah. Jadi mereka nggak bakal mengerti ucapan majaj gitu. Jadi kalau ngobrol atau bicara sama mereka itu harus gentle, harus detail, kayak kita lagi ngobrol sama anak TK gitu. Miris, ini fakta coy, fakta ini. Aduh, miris. Pak 2024 pilih Prabowo Subianto. Ini parah nih. Woi, poni. Rambutnya itu loh. Masa tahun 2024 rambut masih potongan poni. Makanya lu nggak cerdas itu. Rambut lah diperbaiki, potongannya itu sudah nggak zaman supaya kamu cerdas loh. Nangis masal. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Nih pesan buat lo yang nangis tapi yang gak dibayar ya. Kan ada juga nangis tuh, sekali nangis dibayar air matanya. Tapi buat lo yang FOMO nangis-nangis, nangisin emak lu, doain emak lu ketika sholat, nangisin. Berapa kali lu nangisin emak lu? Nangisin tuh nasib lu. Sekarang posisinya lu itu gak berakal. Ngerti arti gak berakal? Lu menangisin orang yang hidupnya nyaman cuy. Harta melimpah, uang triliunan rupiah. Tanahnya luasnya bukan main. Sekarang gini, nangis gara-gara debat. Ya ampun, kalau kamu ditanya nanti sama Tuhan hisapnya, untuk apa kamu menangis? Untuk Prabowo. Lucu nggak? Lucu nggak? Hah? Kan semuanya ada hisapnya. Untuk apa kaki kamu melangkah? Untuk melangkah ke masjid. Untuk apa air matamu menangis? Ya Allah, aku menangis untuk Prabowo. Nangisin. Ya Nabi salam. Lu berpikir menangisin orang yang kaya, akhlaknya belum tentu semulia Nabi Muhammad. Sahabat ngomongnya aja kayak gitu, kasar banget. Dia pintar atau goblok sih? Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Lu pada nangis lu. Kupikir nangis kenapa? Nangisin orang kaya. Nangisin itu kamu banyak dosa. Banyak salah tuh sama orang tua kamu. Nangisin orang kaya lu. Debat biasa, debat. Anak muda kok pada nangis. Hati-hati, tertipu. Lu ntar tertipu lagi tuh kayak tahun sebelum-sebelumnya. Dibodohin biar simpati gitu. Halo. Buka mata hatimu, buka tuh lebar-lebar. Bisa stop nggak video-video TikTok pakai lagu sedih yang nunjukin salah satu capres di debat kemarin?
Please banget nggak usah bikin rasa kasihan dimana kita sekarang harusnya jadi kritis. Yang kasihan tuh kita kalau sampai kita ketipu sama janji-janji manis tanpa kerjaan aktual. Rugi dong. Yang beneran. Rugi dong. Yang beneran. Harusnya kita yang sedih ngelihat salah satu petinggi negara kita gelagapan jawab suatu pertanyaan yang harusnya jadi ranah dia. Dan ini berlaku juga ke capres-capres lainnya. Jangan sampai kita ketipu janji-janji manis aja. Intinya menurut aku kalau mau komentar tuh lebih ke konteks pekerjaan, isu perdebatan, dan gimana mereka ngeresponnya. Kalau mereka sampai menghindar, nggak bisa jawab pertanyaan, atau cuma bisa ngejelek-jelekin capres-capres lainnya, itu mah jadi hiburan belaka doang. Kalau cuma mau menghibur, jadi pelawak aja, jangan jadi presiden. Astagfirullahaladzim, ini pendukung 02 kok begini amat gitu ya. Justru ya Viti itu lagi nunjukin bahwa orang Papua nggak terima sama omongannya Prabowo, malah all in katanya. Ya Allah, pendukung 02 kok begitu amat ya. Astagfirullah, speechless. Aduh, speechless banget. Padahal Vitinya jelas-jelas orang Papua lagi komplain masalah Prabowo ke Anies, malah katanya all in. ada aja sih. Ya Allah, ini siapa sih ini? Produk Indonesia. Ya Allah, ada emang produk Indonesia kayak gitu. Aduh, harus sabar-sabar gitu ya ngadepin pendukung 02. Aduh, kasar-kasar, emosional. Tapi kalau buat mikir, krik. Kalau suruh mikir, krik. Yap, itulah sejumlah respon para netizen terhadap pendukung Prabowo yang saya kira nalar berpikirnya memang betul-betul sudah rusak dan susah untuk diperbaiki. Mungkin kita yang masih berpikir normal harus mempunyai cara yang keras bagaimana agar bisa membuat para pengikut Prabowo ini sadar dan bisa berpikir normal seperti masyarakat pada umumnya, tidak seperti yang ada di video pertama tadi. Terlalu mendewa-dewakan Prabowo sehingga dia rela melompat di ketinggian 20 meter kalau Prabowo tidak terpilih sebagai presiden di 2024. Ini kan sangat berbahaya dan saya kira nalar berpikirnya sebagai manusia tidak ada lagi sama sekali, memang sudah rusak. Maka dari itu kita harus bagaimana agar bisa menyadarkan mereka dengan cara-cara yang keras. Sangat tepat dan benar apa adanya apa yang dikatakan oleh Pak Ridwan Kamil bahwa memang pendukung Prabowo ini rata-rata mempunyai pola pikir yang di bawah standar, dan saya kira hanya itu buat sahabat-sahabat yang masih normal pikirannya. Jaga pikiran kalian jangan sampai terkontaminasi virus budak-budak cendana dan berpikir dangkal seperti yang ada di video pertama tadi. Itu yang tidak kita inginkan sebagai sesama rakyat Indonesia. Jangan sampai kalian dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang hanya berpikir soal kekuasaan seperti contohnya Prabowo dan Gibran ini, hanya berpikir soal perutnya saja, soal bagaimana agar bisa mempertebal kantongnya dan juga memperkaya keluarga-keluarganya. Sekiranya model seperti orang ini harus dihindari dan harus kita lawan betul, karena tentu kita sebagai rakyat Indonesia tidak ingin diperbudak di negeri sendiri.